Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Ibnu Hajar dengan NIM 210401065 dari mata kuliah Kalkulus 2B. Tujuan saya berbicara dalam video ini ialah untuk menjelaskan mengenai mata kuliah kalkulus melalui buku yang ditulis oleh Parsel edisi 9 jilid 1. Saya akan menjelaskan tentang bab 6 dengan judul fungsi transenden. Di bab 6 ini dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama yaitu fungsi logaritma alami, yang kedua fungsi inverse dan turunannya, yang ketiga fungsi eksponen alami, yang keempat fungsi eksponen dan logaritma umum, yang kelima pertumbuhan dan keseluruhan eksponen, yang keenam persamaan diferensial linear orde pertama, yang ketujuh aproksimasi untuk persamaan diferensial, yang ke-8 ada fungsi inverse trigonometri dan turunannya, dan yang 9 dan yang terakhir adalah fungsi hyperbola dan inverse-nya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk ke bab 6 bagian pertama, yaitu mengenai fungsi logaritma alami. Fungsi logaritma alami memiliki definisi, yaitu dinyatakan oleh didefinisikan oleh x sama dengan integral 1 sampai x seperti dt, di mana x lebih besar dari 0. Turunan fungsi logaritma alami dari teorema dasar kalkulus pertama kita mempunyai dx integral. Turunan fungsi logaritma alami dari teorema dasar kalkulus pertama kita mempunyai dx integral x sampai 1 seperti dt sama dengan dx in x sama dengan 1/x, di mana x lebih besar dari 0. Ini dapat dikombinasikan dengan aturan rantai jika u sama dengan fx lebih besar dari 0 dan jika f terdefinisikan, maka dx in u sama dengan 1/u dxu. Contoh 1, carilah dx in akar x. Penyelesaiannya, misalkan u sama dengan akar x sama dengan x 1,2, maka dx in akar x sama dengan 1/x pangkat 1/2 dikali dx dalam kurung x pangkat 1/2 sama dengan 1/x pangkat 1/2 dikali 1/2 x pangkat minus 1/2 sama dengan 1/2x. Setelah tadi kita masuk ke dalam definisi dan contoh soalnya, sekarang kita akan masuk ke sifat-sifat logaritma alami. Jadi sifat-sifat logaritma alami itu terbagi menjadi 4. Definisi teorema A-nya, jika A dan B bilangan-bilangan positif dan R sebuah bilangan rasional, maka yang pertama in 1 sama dengan 0. Yang kedua, in AB sama dengan in A ditambah in B. Yang ketiga, in A per B sama dengan in A dikurang in B. Yang keempat, in A pangkat R sama dengan R in A. Oke, setelahnya saya akan masuk ke bagian bab 6 bagian 2, yaitu yang berjudul keberadaan fungsi inverse. Keberadaan fungsi inverse akan baik sekali memiliki kriteria sederhana untuk memutuskan apakah suatu fungsi f memiliki inverse. Salah satu kriteria ialah bahwa fungsi itu adalah fungsi satu-satu atau one-to-one, yakni x1 tidak sama dengan x2, mengakibatkan fx1 tidak sama dengan fx2. Ini setara dengan persyaratan geometri bahwa tiap garis datar memotong grafik y sama dengan fx pada paling banyak satu titik. Akan tetapi, dalam suatu keadaan tertentu, kriteria ini mungkin agak sulit dilakukan karena membutuhkan pengetahuan yang lengkap tentang grafik. Kriteria yang lebih praktis yang mencakup kebanyakan contoh yang muncul dalam buku ini adalah bahwa fungsi tersebut harus monoton murni. Dengan istilah ini kita maksudkan bahwa fungsi tersebut pada daerah asalnya berupa fungsi naik atau fungsi turun.
Keberadaan fungsi inverse memiliki teorema, yaitu jika F monoton murni pada daerah asalnya, maka F memiliki inverse. Buktinya, misalkan X1 dan X2 adalah dua bilangan dalam daerah asal Fx, dengan X1 lebih kecil dari X2, karena F monoton Fx1 lebih kecil dari Fx2 atau Fx1 lebih besar dari Fx2. Bagaimanapun Fx1 tidak sama dengan Fx2. Jadi X1 tidak sama dengan X2, berarti Fx1 tidak sama dengan Fx2, yang bermakna bahwa F adalah fungsi satu-satu dan karenanya mempunyai inverse. Teorema fungsi inverse memiliki teorema yang kedua, yaitu yang berbunyi, misalkan integral terdefinisikan dan monoton murni pada interval I, jika integral X tidak sama dengan 0 di suatu X tertentu dalam I, maka integral minus 1 dapat didiferensiasikan di titik yang berpadanan Y sama dengan integral X dalam daerah hasil integral, dan integral minus 1 Y sama dengan 1 per integral X. Kesimpulan teorema B seringkali dituliskan dalam lambang sebagai dx per dy sama dengan 1 per dy per dx. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang keempat. Jadi misalkan contoh soalnya, misalkan Y sama dengan integral X sama dengan X pangkat 5 ditambah 2X tambah 1. Seperti dalam contoh 1, carilah integral minus 1 dan 4. Penyelesaiannya, walaupun kita tidak dapat mencari rumus untuk integral minus 1 dalam kasus ini, kita perhatikan bahwa Y sama dengan 4 berpadanan dengan X sama dengan 1, dan karena integral X sama dengan 5X pangkat 4 ditambah 2, integral minus 1 4 sama dengan 1 per integral 1 sama dengan 1 per 5 tambah 2 sama dengan 1/7. Sekian penjelasan dari saya Pak mengenai pembahasan bab 6. Untuk lebih kurang seperti kesalahan saya dalam penyebutan angka ataupun kata-kata ataupun kalimat, saya minta maaf. Sekiranya ini saja yang dapat saya sampaikan Pak. Terima kasih atas waktunya dan selamat siang Pak.